harus menyikapi dan menyambutnya musibah ini dengan iman. Rasulullah SAW meningkatkan amal-amal sunnahnya, tahajudnya luar biasa, ya. Padahal pembawa hidayah. Apa perbedaan antara adab dan akhlak? Tiba-tiba begitu jatuh, geludrak gitu kan, astagfirullah. Wah, ini luar biasa ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa ETC TV dimanapun Anda berada, hari ini tepat pada tanggal 17 Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Hari ini juga kita akan memulai program podcast. Dan yang menarik teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas masalah kita. Tentu kita semua akan bertanya, apa itu kita? Oleh karenanya, bersama saya di sini teman dan guru seperjuangan kita, Ustadz Mubarak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Jadi apa kegiatan sekarang Ustadz? Ya, alhamdulillah, hamdan thayyiban mubaarakan fi bi ni'matil iman wal Islam, hidayatul Quran, sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Saat ini di balik musibah ada hikmah, ada hidayah. Ya, kegiatannya bagaimana tetap ya tidak mengurangi aktivitas yang tentunya ada protokol kesehatan di sana karena sudah new normal dan yang lain, tetapi ini menjadi catatan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji dengan musibah ini tentunya ada maksud dan tujuan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, ya. Musibah yang dimaksud di sini Ustadz, corona. Ya, salah satunya ya corona, tetapi musibah itu kan ada skala sifat nasional dan ada skala yang ya tingkat kecamatan atau tingkat kepribadi-pribadi kita, ya. Nah, tiba-tiba musibah. Kalau corona ini tingkat apa sih? Tingkat kelurahan, tingkat ini udah tingkat internasional, tingkat main-main, bukan nasional lagi. Nasional lagi. Masya Allah. Baiklah, pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin teman-teman sudah penasaran Ustaz, apa itu kita? Iya, kita ini mengambil dari Q-nya adalah Quran, I-nya adalah iman, T-nya adalah takwa, A-nya ini adab, bu'ista diutami makarimal akhlak. Artinya proses untuk kesempurnaan dari manusia mulia itu dengan 4 ini. Ada Quran, ada iman, takwa, terus adab untuk menyempurnakan akhlak. Masya Allah, adab untuk menyempurnakan akhlak. Apa hubungan antara Al-Quran, iman, takwa, adab untuk menyempurnakan akhlak Ustaz? Ya, karena Rasulullah SAW diutus untuk innama bu'itsu liutami makarimal akhlak. Berarti di situ goalnya gitu ya, kemuliaan sebagai makhluk yang Allah pilih untuk mulia. Nah, kenapa depan Al-Quran? Karena Al-Quran ini menjadi langkah awal hidayah. Jadi kita pahami ya, turun-turun ayat demi ayat, surat demi surat. Ini setiap ayat itu ada penekanan hidayah, ya. Penekanan di mana contoh ya, kenapa turun pertama surat Al-Alaq umpamanya kan, Iqra ila akhirih. Kenapa di surat kedua ya ayyuhal muzammil umpamanya? Kenapa di surat ketiga ya ayyuhal mudaththir? Tentunya ada maksud. Nah, kalau nggak kita kaji, ya kita akan tidak ada upaya tafakur dan tadabbur untuk menyempurnakan akhlak tadi, sehingga iman ya baca aja mengalir pahala gitu ya. Mungkin iman ini bisa hadir dengan hidayah dari Quran. Ya, artinya gini, kenapa sahabat Umar radhiyallahu anhu saat Allah linapkan air matanya saat itu belum Islam, tapi mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di bilik-bilik rumahnya. Ini fitrah iman, di mana seorang hamba merasa ada titik
di situ lemah dan air mata justru sebagai kekuatan. Gitu. Sehingga antara iman dan Quran ini bagian dari sesuatu untuk menguatkan kepribadian seorang hamba tadi. Makanya mungkin ada sejarah-sejarah peradaban yang sering kita dengar, ada konsep-konsep kami belajar iman sebelum belajar Quran. Nah, sehingga iman ini perlu dipelajari, perlu diperjuangkan, perlu dikorbankan. Sehingga para sahabat dulu belum banyak menghafal Al-Quran, belum mempelajari Al-Quran secara banyak, tapi imannya hebat-hebat karena pengorbanannya hebat, gitu ya. Nah, ini berarti yang kita dahulukan bagaimana, Ustaz? Apakah iman atau Quran? Nah, karena ini tadi hanya membahas, kita kan sering ngomong kita gitu ya. Oh, kita. Sehingga kita memudahkan hadirnya kekuatan iman itu berkah Al-Quran. Hidayah itu inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam ila akhirih. Ya alif lam mim zalikal kitab la raiba fi. Tapi ada kalimat-kalimat yang dimana kadang iman didepankan, ya ayyuhallazina amanu, gitu ya, ila akhirih, dengan perintah-perintah lain. Tetapi innamal mu'minuna idza dzikrallah wajilat qulubuhum. Iman baru Allah getarkan karena keimanan, dia fuliyat alaihim, gitu ya. Tilawah dengan ayat-ayat Allah. Kalau hidayah sendiri itu mungkin teman-teman pengen tahu kan, Ustaz ya. Jadi kita kan dari tadi bahas sebut-sebut hidayah. Apa sih hidayah itu? Ya tentu orang-orang bertanya-tanya, kenapa hidayah bisa menghadirkan iman? Apa hidayah itu, Ustaz? Ya, kalau hidayah itu sendiri kan kita sudah sering dengar ya, artinya al-huda, gitu ya, ihdinas siratal mustaqim. Jadi ulama ahli tafsir menjelaskan ihdinas siratal mustaqim, hidayah itu ada dilalah wa taufik. Jadi dilalah wa taufik, dilalah itu adalah wujud petunjuk yang sudah kita pahami bersama, yaitu Al-Quran, hadis, atau nasihat-nasihat. Karena ada yang menunjukkan, ya. Makanya ada sering sebaik-baik petunjuk kalau di kalangan para aktivis dakwah adalah orang ketempatan, gitu ceritanya, gitu ya. Jadi orang ketempatan itu dalil namanya kan. Jadi dakwah dari satu daerah ke daerah lain untuk memakmurkan masjid, kan ada bahasa sebaik-baik petunjuk pemberi petunjuk dalam hal dakwah tersebut adalah orang ketempatan, agar tahu, oh ini orangnya kerja, pulangnya malam, oh ini muslim, oh ini non muslim, oh ini sering ke masjid, udah rajin, oh ini belum. Artinya orang ketempatan itu paham dengan kondisi realita wakil di masyarakat tersebut. Nah, makanya kembali, kalau taufik, hidayah taufik itu muafiq, artinya ketetapan Allah dan Allah yang pilih, Allah yang kuasa, ya. Walaupun kita menasehati dengan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran wa Sunnah, tetapi kebaikan seseorang nggak bisa kita paksa dengan petunjuk-petunjuk dari kita. Istilahnya kita bimbing, tetapi kok orangnya kayak masih gitu ya, umpamanya kan. Nah, ini kan pertanyaan dan kenyataan yang akhirnya, ini anak saya udah pesantren Ustaz sekian tahun kok masih kayak gitu. Nah, ini antara di dalam wa taufik, ini pahamnya harus di dalam nilai. Jadi bagaimana saya menguatkan kalau misalnya kayak tadi, misalnya kan sudah dapat hidayah dari Al-Quran, lalu kemudian anaknya masuk pesantren, ternyata di situ ada ujian, ini kok anak saya udah masuk pesantren tapi kok malah sebaliknya, bukan malah jadi baik begitu. Ya, jadi tentunya butuh muhasabah dari orang tua ya, sebagai orang ketempatan tadi saya bilang paling paham. Terus mohon sama Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah itu juga harus diperjuangkan keimanannya. Karena hidayah itu sesuatu yang luar biasa berharganya. Ya, hatta saking berharganya hidayah itu terus harus diminta. Kenapa? Itu sholat contohnya, 5 waktu yang wajib belum yang sunnah, ini terus menikmati sampai Rasulullah SAW meningkatkan amal-amal sunnahnya, tahajudnya luar biasa, ya. Padahal pembawa hidayah, artinya orang yang menyampaikan pembawa risalah hidayah tadi. Kenapa beliau luar biasa kesungguhannya dalam memperjuangkan keimanan dan untuk memberikan hidayah kepada seluruh alam, kalau bahasanya. Jadi sekelas Rasul saja masih minta hidayah. Lalu hidayah ini yang menghadirkan iman begitu saja. Ya, salah satunya faktor itulah. Tapi
fitrah kita dan kita seakan-akan sudah dilahirkan dalam fitrah iman, fitrah Islam kan, karena keluarga kita sudah Islam, seakan-akan sudah beriman, sehingga belajar Quran itu seakan-akan lulus TPQ, dia sudah lulus pula Qurannya. Nah, ini kan masalah ya, masalah. Dan saya terus berpikir TPQ itu hidup, gitu ya, di mana-mana mungkin masih ada. Tapi kenapa SMP udah mulai kalau nggak pesantren dia nggak lagi menyentuh mushaf Quran namanya kan, hanya handphone, sehingga nanti tambah tahun otomatis tambah jauh dari Al-Quran, karena serasa Al-Quran itu belum membawa pengaruh pada dirinya. Iya kan? Al-Quran sebenarnya sudah tahu, maka sudah bisa baca, sudah paham, tapi tidak memberikan efek. Iya, berarti belum ada hidayah atau bagaimana? Ya, artinya hidayah tadi wa taufik wa dilalah. Kalau dilalah kan tadi dia sudah ada bimbingan dari guru, orang tua. Nah, taufiknya ini, anugerah imannya ini, anugerah hidayah ini dikikis dengan kemaksiatan. Makanya kan kaul Imam Syafi'i kan tentang esensi dari iman itu sendiri, yazidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiat. Jadi iman itu akan Allah tambah dengan ketaatan. Kita berpaling sedikit dengan kemaksiatan, iman itu terkikis. Kebayang kalau kemaksiatan lebih banyak dari ketaatan, jangan-jangan iman semakin atau bahkan sudah tidak ada. Ya, artinya ya itulah, sebiji zarah kan ada keimanan yang dinyatakan sebiji zarah pun kalau Allah menetapkan itu iman di akhir maut, la ilaha illallah dakhala jannah. Artinya kita nggak bisa juga memvonis sampai, tetapi kebiasaan kita ini, gitu ya, kebiasaan kita ini terlalu sepele dengan masalah iman ini. Jadi memang ada orang yang kemudian sudah dapat ilmu, sudah dekat dengan Quran, bahkan mungkin mengilmui Quran saja, tapi hidayahnya belum dapat. Jadi kemudian hidayah itu yang tidak menghasilkan iman atau bagaimana? Coba dijelasin dulu. Jadi antara hidayah dengan keimanan itu tadi ya, kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, itu sebuah satu kesatuan antara taufik dan dilalah tadi. Contoh ini, ada sebelumnya tidak belajar agama secara mendalam, belum ngaji Quran, tiba-tiba ya itu tadi karena tersentuh melihat atau dinasehatin atau apalah gitu, tiba-tiba dia ini tangannya bertato dan yang lain, kan banyak teman-teman yang bergerak di wilayah sana, tiba-tiba tersentuh dengan agama, mau ngaji, diajak makan. Nah, saat itu hadir fitrah kehambaan gitu ya, itu hadir yuafik taufik minallah azza wa jalla, sehingga saat diajak ke masjid pun mau, umpamanya serombongan bertato penuh dengerin tentang Shiratal Mustaqim. Waktu itu saya menemui kajian di Masjid Dompet Duafa Parung ya, itu guru saya Ustaz Dr. Muhammad Sarbini kayak gitu. Jadi rombongan tiba-tiba ada ini penghalang antara ikhwan dan akhwat gitu ya, satu rakaat. Tiba-tiba begitu jatuh gelubrak gitu kan, astagfirullah, wah ini luar biasa ini kan. Sampai anak saya yang masih kecil gitu 6 tahun melihat, preman mau ngaji. Begitu ada sesuatu yang jatuh mengagetkan, spontanitas istighfar. Ini kan bukan main-main ini. Kita ini diangkut umpamanya ya, mohon maaf, yang berkerudung gitu ya, seakan-akan bukan penampilan maksiat, tapi begitu rem sopir mendadak, yang keluar bisa jadi bukan istighfar itu, apa aja bisa keluar. Ini kan masalah di antara keimanan dan fitrah penghambaan itu kadang-kadang akan selalu terbiasa ya, saja biasa akan hadir sendiri begitu saja. Ya, artinya bukan sendiri ya, minallah tadi. Minallah. Artinya taufik tadi. Taufik gitu ya. Hidayah taufik wa dilalah tadi. Karena kalau bicara dilalah juga kan pertanyaannya ada sebab dan musababnya. Contoh kayak barusan tiba-tiba ada tamu di maktab markas Hafiz di Sawangan Village. Ada tamu WA, Ustaz ini ada mu'alaf, suaminya meninggal, itu punya anak, bingung mau di mana Ustaz, pengen mendalami. Selama ini di apa istilahnya ditempatkan di karantinakan lah ya, asrama, tapi nggak bisa interaksi dengan masyarakat secara umum. Nah, saya tanya mu'alafnya dari tahun berapa? Ternyata sudah dari 2017. Nah, saya tanya selama ini
ini beragama apa enggak? Ternyata enggak beragama. Terus bisanya ingin Islam apa? Dari sebab orangkah gitu kan, melihat atau dapat nasihat? Enggak, cuman hamba aja. Kok hidup kayak gini gitu ya? Iya, hidup kayak gini, punya suami juga enggak. Ini menarik sekali loh, enggak beragama. Kadang-kadang memang kita tidak merasa bahwa Allah itu memberikan hidayahnya melalui kehendaknya dia sendiri. Jadi tiba-tiba saja pengen untuk lebih baik begitu saja. Itu muafik dari artinya taufik dari Allah. Ya Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia pengen sholat namanya kan. Pengen sholat ya. Ngelihat orang Islam ke masjid apa sholat, saya mau sholat gimana? Pengen gitu ya. Tapi nggak ada yang belajarin karena memang di asramakannya mungkin sekedar aja gitu ya, tidak didalamin karena baru gitu. Jadi insya Allah saya selalu terbuka. Hanya nanti penempatan dan apa yang harus dikerjakan oleh ibu ini yang punya suami, insya Allah ya. Makanya tinggal teknis itu yang penting, hijrahnya karena Allah dan Rasulnya sudah ada. Gitu. Baik, kita sudah bahas Quran juga iman. Kita sekarang takwa. Apa kaitan Quran, iman dan takwa? Nah kalau takwa ini kan kita sering dengar gitu ya, untuk wasiat di khutbah Jumat kita bertakwa gitu ya, dengan khatukoti wa taqatina ila wa antum muslimun, bertakwa mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu udah mafhum lah gitu, orang awam juga mungkin paham tentang takwa. Hanya takwa ini saat disandingkan dengan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah tadi. Nah berarti modalnya adalah iman. Gitu ya. Dan iman bisa hadir dengan Quran tadi. Ya, karena kan tadi berbicara tentang Quran, sahabat Umar radhiyallahu anhu belum Islam, juga hanya baru mendengarkan gitu ya. Wafik hidayah, Allah ninangkan air matanya, dan beliau mungkin awal ngapain jangan nangis. Juga saya pernah dengar Ustaz, ada seorang sahabat yang ketika waktu itu ya membacakan Al-Quran di tengah-tengah Ka'bah, lalu kemudian diserang. Tapi mereka sebenarnya bertanya-tanya, kenapa kok ini perkataan bagus sekali? Ya kalau saya tidak salah Ibnu Mas'ud yang membacakan Quran di tengah-tengah Ka'bah. Walaupun mereka tetap menyerangi Abdullah bin Mas'ud, tapi ya mereka juga mengagumi bahwa ini bukan perkataan bashar ya, bukan perkataan manusia. Nah mungkin ini juga salah satu dampak daripada Quran itu saja. Iya, makanya kan kalau keimanan para sahabat ahlul jannah itu yang dirindukan surga itu, saat iman sudah memujam, harun sujud wa bukiya. Jadi saat berinteraksi dengan Quran, Rasulullah SAW dan para sahabat itu, kalaupun sujud wa bukiya, itu menunjukkan ya Allah begitu hinanya, begitu butuhnya saya dengan kasih sayangmu, yaitu Al-Quran ini gitu ya. Hanya Al-Quran ini terkesan tadi di generasi ke generasi tidak menjadikan kekuatan yang luar biasa karena masalah berarti di imannya. Makanya harus belajar iman juga. Iman itu apa? Contoh ya, ada ayat yang menjelaskan tentang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ini berkaitan dengan musibah kita di pandemi ya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada yang menimpa sesuatu apapun ya illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Kan udah jelas nih ya. Jadi kalau orang yang menyatakan diri beriman pada Allah Subhanahu wa taala harus menyikapi dan menyambutnya musibah ini dengan iman. Sehingga di situ apa? Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Yahdi qalbah, Allah berikan hidayah pada hatinya. Nah, kalau menyikapinya biasa saja dengan corona ini dan itu segala macam panik, tetapi imannya nggak respon. Ada yang frustasi mungkin. Ya, artinya imannya nggak respon lah ya bahasa saya. Nggak respon, karena nggak mentadabur dengan soba musibatin illa bahwa sebetulnya ada hikmah. Iya. Sehingga hidayah nggak Allah kasih dalam hatinya. Hatinya mungkin gelap, umpamanya. Contoh lah, kebayang ini dicat hitam semua ruangan, nggak ada cahaya. Umpamanya nih, ini kebayang ya gelap aja, gelap gitu karena nggak ada warna putih dan yang lain. Ini berarti masalah dalam hati ya, guna. Makanya kalau ditanya iman takwa guna. Nah berarti persaksian seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mulai dari hati. Dia ada bahasa
ya guru-guru kita manajemen kolbu dan yang lain kan, jagalah hati dan yang lain lah gitu. Itu kayak judul lagu saja. Makanya ya kenapa di hadis Arba'in Nawawi menjelaskan tentang niat pertama. Iya. Karena memang kalau tidak direspon dengan sesuatu yang berangkat dari hati, tadi hati kotor, hati kita masih nggak siap dengan musibah itu kan nggak respon imannya, ini nggak akan nambah keimanan seorang hamba. Masya Allah. Jadi sebab daripada takwa, sebab daripada iman adalah takwa. Dan iman itu sendiri ya bisa jadi, dan salah satu penyebabnya adalah ketika kita mendengarkan Al-Quran. Karena orang-orang yang beriman itu ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, tadi kata Ustadz bahwa imannya kan bertambah zadatu iman. Apa perbedaan antara adab dan akhlak? Ya, kalau adab aturan-aturan ya, amal-amal keseharian kita, tadi contoh adab bersih gitu ya, adab makan gitu, adab bertamu gitu ya. Nah, akhlak buah dari kebiasaan tadi, adab-adab yang sudah diterapkan sehingga membentuk sebuah kepribadian yang cukup menjadi standar kemuliaan seorang hamba tadi kan. Sehingga 24 jam ukuran dari kesempurnaan akhlak tersebut. Jadi kita memulai dari adab-adab tersebut. Seperti adab anak terhadap orang tua gitu ya. Adab sesama sahabat, adab dengan bertetangga gitu ya. Sehingga nanti juga perlahan-lahan kan akan menilai adab. Makanya ini santri-santri terkadang kan kalau kita punya santri ini di sebuah perumahan namanya kan. Jadi tidak ditanamkan adab-adab terhadap tetangga, senyum, sapa, salam. Sehingga kan kesannya berbeda gitu. Pasti akan membangun image tidak berakhlak gitu ya, tidak. Ya udah lebih buruk dari kalau sekedar tidak beradab, berarti ada upaya-upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebaikan dengan akhlak. Tapi kalau udah nggak berakhlak dia, udah vonisnya udah vonis selesai lah gitu lah. Baik, alhamdulillah sudah kita bahas teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan Quran, iman, takwa, adab dan akhlak. Dan insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas secara spesifik ya tentang mulai dari Quran, ya kemudian iman, takwa, adab dan seterusnya. Terakhir Ustaz, silakan untuk memberikan closing statementnya, ya kata-kata terbaiknya untuk para pemirsa ETC TV. Ya, kepada saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari di rumah kita, ya hadirkan sang pejuang yang ikut memikirkan bagaimana Quran, iman, takwa bisa menjadi perhiasan yang mulia di rumah kita dan lingkungan kita, sehingga akan hadir generasi-generasi kita yang diharapkan Allah ridho terhadapnya dan hamba ini ridho dengan semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu dimulai dari seorang ibu, ayah Raisul Madrasah, yaitu kepala madrasahnya. Nah, Madrasatul Quran ya, di rumah-rumah itu harus hadir nuansa-nuansa halakoh iman, halakoh Quran. Nah, ini bisa dimulai dari lingkungan yang ada, rumah kita atau lingkungan kita ada rumah kosong gitu ya. Kalau saya biasa menggiatkan gerakan satu rumah satu hafiz Quran, ada rumah kosong kita manfaatkan, ada rumah kosong kita manfaatkan. Dan ini subhanallah, saya merintis dan memulai semua ini berkah gitu ya, berkah bismillah, la haula wala quwata illa billah. Akhirnya bergerak tanpa saya berpikir gimana operasionalnya nanti dan ini dan ini. Nah, pesan kita kepada saudara-saudara kita yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayo hadirkan peluang, ayo ta'awun 'alal birri wat taqwa. Insyaallah ini akan menjadikan keberkahan ya. Fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, dan ini modalnya iman dan takwa juga. Nah, ini akan dirasakan oleh masyarakat insyaallah, oleh keluarga kita, sehingga betul-betul kita dengan singkatan ya kita selalu ngomong kita lah gitu ya, tapi ada kekuatan di kita tadi. Jadi mesti harus diperjuangkan. Kalau tidak nggak ada roh ya. Kalau tidak rumah kita hambar kayak tadi seorang mualaf. Masa mau kita orang yang
iman Islam dari kecil ikut hambar kayak orang yang nggak beragama gitu ya, tiba-tiba harus, kita nggak bisa menikmati nikmatnya sujud pada Allah, nggak bisa menikmati getaran-getaran iman dengan Al-Quran, nggak bisa menghinakan air mata, apakah kita nggak pernah punya dosa? Padahal Rasulullah SAW luar biasa mencontohkan begitu kemuliaannya, tapi masih terus bisa menangisi umat-umatnya. Kita ditangisi oleh Rasulullah SAW, masa kita nggak pernah menangis untuk rindu berjumpa dengan Rasulullah? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi inspirasi dan menghadirkan kekuatan iman, ya, menghadirkan rasa bisa akrab terus dengan Al-Quran, terus menghadirkan lingkungan-lingkungan halaqah iman dan Quran dalam keluarga dan lingkungan kita, insya Allah. Terima kasih banyak para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga apa yang kita dengar pada hari ini bisa menghadirkan keimanan, ketakwaan, dan berbuah surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nantikan video-video podcast bersama kami di program podcast ETC. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.